Di tengah hiruk-pikuk London, Emily, 22 tahun, melangkah sendiri di antara lautan manusia. Ia sosok yang tak mencolok di antara kerumunan. Seragamnya sederhana, ranselnya biasa, sungguh kontras dengan gemerlap kota. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, berlari kecil di taman mungil dekat rumahnya. Emily tak suka keramaian, bahkan merasa asing di kota megah ini. Namun, beban hidup tak memberinya waktu untuk banyak berpikir. Emily berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia paham arti kesulitan. Ibunya, Anne, dalam kecelakaan mobil, kehilangan kedua kakinya. Keluarga mereka pun kehilangan tulang punggung di usia 17. Beban derita sang ibu membuat Emily terpaksa mengubur mimpi kuliah demi merawat ibu dan adiknya. Ia sering teringat mimpinya yang tak terwujud. Duduk di ruang kuliah, buku di pangkuan, menikmati asa dan harapan dari ilmu pengetahuan. Namun, ia tahu kesempatan itu tak dimilikinya. Emily pun memilih belajar tata rambut, terjun ke dunia kecantikan. Setelah mendapat pekerjaan sebagai asisten di salon ternama, hidupnya mulai terasa monoton. Selama 4 tahun di salon, Emily tumbuh menjadi penata rambut handal. Setiap pagi, ia berjalan ke halte, menaiki bus yang sama. Selama 4 tahun, bus itu seperti lambang hidupnya. Setiap pagi, ia bertemu penumpang yang sama, merasakan dingin dan jarak khas kota besar. Ia diam-diam mengamati dunia di sekitarnya. Hafal setiap wajah asing dan dingin, namun tak pernah mencoba berbaur. Senja itu, Emily pulang naik bus. Ia tampak lelah, berdiri seharian, membuat kakinya pegal. Ia duduk di pojok, menyandarkan kepala di jendela, memejamkan mata. Tak lama, ia mendengar tawa nyaring. Emily membuka mata. Beberapa remaja laki-laki berulah di dalam bus. Mereka seenaknya mengejek penumpang yang lebih tua, bahkan dengan lancang menghina sepasang lansia. Hati Emily mulai bergejolak, merasakan amarah. Ia ingin diam saja, tapi saat melihat tatapan lansia yang pasrah dan tak berdaya, tiba-tiba ia merasa bertanggung jawab. Mungkin ia bisa berbuat sesuatu. Hatinya berkonflik sejenak. Lalu ia memutuskan untuk bertindak. Hei, kalian ini apa-apaan? Ia berdiri dengan tegas, berteriak ke arah para remaja. Urus saja urusanmu, sahut seorang remaja dengan angkuh. Yang lain ikut tertawa. Emily tak surut. Ia menatap mereka dengan tajam dan tegas. Kalau kalian tak berhenti, saya akan merekam dan mengirimkannya ke polisi. Saya harap orang tua kalian bertanggung jawab atas perilaku kalian. Wajah para remaja berubah pucat. Seorang remaja yang memegang tongkat lansia dengan enggan mengembalikannya. Yang lain terdiam. Emily berdiri di sana sampai ia yakin mereka tak akan mengganggu lagi. Baru ia kembali ke tempat duduknya.
Emily kembali duduk. Jantungnya masih berdebar. Meski tampak tenang, hatinya dipenuhi emosi yang rumit. Dorongan hatinya untuk melawan ketidakadilan dan perundungan terasa asing, bahkan membuatnya sedikit gelisah. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, merasakan dunia di sekitarnya kembali tenang. Pandangannya tertuju keluar jendela, jalanan yang bermandikan cahaya malam, seolah memberinya sedikit ketenangan. Pasangan lansia itu sangat berterima kasih atas kebaikan hati Emily. Nenek itu dengan gemetar menoleh, memberi Emily senyum hangat. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, entah bagaimana jadinya kami tadi." "Tidak apa-apa, Nek. Jangan dipikirkan," balas Emily sambil tersenyum, mencoba menenangkan mereka. "Lain kali, kalau ada kejadian seperti ini, kalian harus menjaga diri. Jangan takut sama anak muda," kata kakek sambil menepuk pundaknya. Suaranya terdengar sendu. Anak muda zaman sekarang sungguh tak tahu sopan santun. "Kamu anak yang baik. Orang tuamu pasti bangga padamu." Mendengar pujian itu, hati Emily tiba-tiba terasa hangat dan tersentuh. Seolah secercah cahaya muncul di tengah kehidupannya yang monoton. Ia menatap pasangan lansia itu, tersenyum tipis, seolah menyimpan cahaya itu di dalam hatinya. Saat tiba di halte, Emily ragu sejenak, lalu memutuskan mengantar pasangan lansia itu ke halte mereka. Ia tak yakin para remaja itu akan kembali mengganggu, tapi ia tetap memilih untuk menemani mereka. Sampai pasangan lansia itu tiba dengan selamat, barulah ia pergi menuju rumahnya. Keesokan harinya, Sabtu, Emily menikmati pagi yang lengang. Ia berencana membersihkan rumah, mencuci baju, menikmati waktu luangnya. Tapi saat ia baru selesai membersihkan rumah, tiba-tiba ia mendengar suara mesin mobil di luar, berat dan bertenaga. Ia bingung, siapa yang berkunjung pagi-pagi begini? Ia membuka tirai jendela. Sebuah sedan mewah hitam terparkir di depan rumahnya. Emily tertegun, penuh tanya. Mobil itu tak pernah ada di gang sempit rumahnya. Bodinya mengkilap, sangat kontras dengan kendaraan biasa di sekitarnya. Pintu mobil perlahan terbuka. Seorang pria berjas abu-abu melangkah keluar. Usianya sekitar 40 tahun. Posturnya tegap, sikapnya anggun. Emily dengan waspada berjalan ke pintu. Hatinya sedikit cemas. Ia jarang menemui situasi seperti ini. Hidupnya biasa-biasa saja. Tak pernah ada kunjungan mendadak begini. "Selamat pagi," pria itu sedikit membungkuk. Dengan sopan berkata, "Saya Davis dari Azaz Group. Atasan saya ingin sekali bertemu Anda." "Atasan Anda?" Emily bertanya bingung. Pertanyaannya semakin besar. Ia mencoba mengingat semua kenalannya. Sepertinya tak ada sosok penting seperti itu. "Beliau ingin berbicara dengan Anda sebentar." "Silakan ikut saya," kata Davis, menunjuk ke arah sedan mewah hitam itu. Emily ragu-ragu.
Ia tak yakin harus percaya pada orang asing ini. Namun, dari tatapan Davis yang lembut namun tegas, ia melihat ketulusan. Akhirnya ia mengangguk, memutuskan mengikuti pria ini untuk menemui atasannya yang misterius. Dengan hati berdebar, Emily berjalan menuju sedan hitam itu. Pintu mobil perlahan terbuka. Ia belum melihat siapa yang di dalam. Kebingungannya semakin menjadi. Saat itu, ia melihat dua wajah yang dikenalnya. Itu adalah pasangan lansia yang ia bantu di bus kemarin malam. Kedua lansia itu tersenyum, mengangguk padanya, seolah sudah tahu ia akan datang. Ya Tuhan, saya sama sekali tak menyangka itu Anda. Emily menutup mulutnya, bergumam kaget. Maaf, sayang, kami tidak memberitahu sebelumnya. Mohon maaf, kata nenek itu ramah. Kami sangat berterima kasih atas bantuanmu semalam. Kamu sudah berbuat banyak untuk kami. Emily menenangkan diri, lalu bertanya, "Tapi bagaimana Anda menemukan saya?" "Oh, itu mudah saja." Kakek itu tersenyum menjelaskan. "Kemarin malam kami meminta asisten untuk mengikutimu, supaya bisa menemukanmu hari ini." Wajahnya menunjukkan sedikit rasa bangga. "Kami tahu ini agak tiba-tiba, tapi kami ingin sekali mengucapkan terima kasih secara langsung." Mendengar itu, kecemasan Emily perlahan menghilang. Pertanyaan di hatinya digantikan oleh rasa hangat dan haru. Ia teringat kejadian semalam. Niatnya hanya membantu. Tak disangka membuat pasangan ini begitu tersentuh. Hatinya dipenuhi rasa puas. Ia merasa sangat penuh dan bahagia. Kedua lansia itu dengan ramah mengajak Emily masuk ke mobil untuk pergi ke suatu tempat. Di dalam mobil yang mewah, Emily tampak canggung. Kemewahan di sekelilingnya membuatnya sedikit gelisah. Sepanjang jalan, nenek itu dengan lembut berbincang dengannya tentang banyak hal. Dari pekerjaannya, keluarganya, bahkan ibunya. Dari percakapan itu, terpancar perhatian yang tulus. "Emily, apa yang kamu lakukan untuk kami sungguh tak ternilai harganya." Kakek itu akhirnya bicara. Tatapannya penuh rasa terima kasih. "Kami ingin melakukan sesuatu sebagai balasan untuk membuat hidupmu lebih baik." Emily menatap mereka bingung, tak mengerti maksud mereka. Saat itu, kakek itu memberi isyarat dan Davis menyerahkan sebuah amplop tebal. "Ini sedikit ungkapan terima kasih kami," kata kakek itu. Suaranya hangat dan tegas. Emily menerima amplop itu, membukanya dengan hati-hati. Saat melihat tumpukan uang di dalamnya, matanya langsung berkaca-kaca. Uang ini baginya bukan hanya bantuan finansial, tapi juga kehangatan yang langka dalam hidupnya. Hadiah yang tak pernah ia bayangkan. Saya sungguh tak tahu harus berkata apa," katanya terbata-bata. Air mata menggenang di matanya. "Kebaikan kalian sungguh tak bisa saya ungkapkan. Terima kasih banyak." Nenek itu menggenggam tangan Emily, berkata lembut, "Sayang, kami tak mengharapkan balasan. Tapi kebaikan dan keberanianmu sangat menyentuh kami."
Gunakanlah uang ini sebaik-baiknya untuk membuat hidupmu lebih indah. Saat itu, hati Emily dipenuhi rasa syukur dan kehangatan. Ia menyadari terkadang sebuah tindakan kecil bisa mengubah jalan hidup seseorang tanpa disangka-sangka. Emily memegang amplop tebal itu. Hatinya masih belum tenang. Tatapannya beralih dari wajah ramah pasangan lansia itu. Perlahan, ia menunduk memandangi uang di dalam amplop. Bagi seseorang yang hidup monoton seperti dirinya, uang ini bagaikan penyelamat. Ia tahu, uang ini cukup untuk mengubah hidupnya dan memberinya kesempatan mewujudkan mimpi lamanya. Mobil melaju dengan tenang, seolah memberi Emily waktu untuk mencerna perubahan yang tiba-tiba ini. Berbagai pikiran mulai bermunculan di kepalanya. Mungkin ia bisa menggunakan uang ini untuk belajar keahlian baru, atau bahkan membuka salon kecantikannya sendiri untuk memberi pengalaman indah bagi orang-orang biasa sepertinya. Kakek itu sepertinya tahu apa yang dipikirkannya. Tersenyum dan berkata, "Emily sayang, kami tahu uang ini sangat berarti bagimu. Semoga kamu bisa menggunakannya untuk mewujudkan hidup yang kamu impikan." Emily menatap mata teduh mereka, merasakan rasa syukur yang mendalam. Ia tiba-tiba menyadari beban berat yang selama ini ia pikul terasa jauh lebih ringan. Tatapannya semakin mantap, seolah ia telah membulatkan tekad. Beberapa minggu kemudian, Emily menggunakan rezeki tak terduga itu untuk membuka salon kecantikan kecilnya sendiri. Ini adalah impian yang sering ia bayangkan, dan kini menjadi kenyataan. Ia mendekorasi salon kecilnya dengan suasana hangat dan elegan. Dindingnya dicat krem lembut. Jendela dihiasi pot-pot tanaman hijau yang menyebarkan aroma segar. Seluruh ruangan dipenuhi cinta dan harapannya untuk hidup. Berkat kerja kerasnya, salon kecantikannya perlahan menarik banyak pelanggan, dan semangatnya pun tersebar di lingkungan sekitar. Pelanggan menyukai pelayanannya yang ramah, gaya rambut unik yang ia ciptakan untuk setiap orang, dan senyum hangatnya. Hidupnya menjadi lebih bermakna dan berwarna. Cahaya di matanya semakin bersinar. Ibunya sangat bangga atas kesuksesannya. Bahkan, sesekali ia datang ke salon dengan kursi rodanya, melihat putrinya yang gigih mengejar mimpi. Adik-adiknya juga sering membantu. Keharmonisan dan kasih sayang di antara mereka membuat Emily merasa sangat hangat. Ia tak hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga membawa harapan dan perubahan bagi keluarganya. Setelah mengalami perubahan nasib ini, Emily menjadi lebih dewasa dan tenang. Ia tahu setiap tindakan kebaikan akan meninggalkan jejak, sekalipun hanya bantuan kecil bisa berdampak besar. Salon kecantikannya semakin berkembang. Ia pun bertemu berbagai macam orang. Dari kisah mereka, ia belajar tentang keragaman dan ketidakpastian hidup. Wajah pasangan lansia itu selalu terkenang di ingatannya, seolah menjadi kenangan yang tak terlupakan. Meski ia tak pernah bertemu mereka lagi, pertemuan singkat itu menjadi salah satu kenangan terpenting dalam hidupnya.
ia mulai mengerti. Nilai hidup bukan terletak pada harta yang didapat, tapi pada kehangatan yang dibawa oleh setiap kebaikan kecil. Hidup Emily berubah drastis, dan semua ini berawal dari keberaniannya membela kebenaran di bus. Ia sangat merasakan arti hidup terletak pada pengejaran kebaikan dan keberanian hati. Hanya dengan begitu, hidup akan sungguh bermakna dan indah. 6 bulan setelah salon kecantikan Emily dibuka, bisnisnya semakin maju, pelanggannya pun semakin banyak. Namun baginya, kesuksesan tak membawa kepuasan yang ia harapkan. Setiap larut malam, saat ia menutup salon dan berjalan pulang sendirian, ia merasakan kesepian yang mendalam. Ia tak ingin menceritakan perasaannya pada siapapun. Bahkan keluarganya pun tak tahu keadaan hatinya yang sebenarnya. Terkadang Emily duduk di dekat jendela salonnya, memandangi orang-orang yang berlalu lalang, merasakan kesedihan yang tak terjelaskan. Ia merasa hidupnya selalu dipenuhi tanggung jawab dan kewajiban. Ia selalu bekerja keras untuk keluarganya, untuk bertahan hidup. Ia mulai berpikir, apakah ia juga bisa mengejar kebahagiaannya sendiri, bukan hanya melayani orang lain. Dalam perenungannya, ia mulai menyadari, mungkin kesuksesan tidak sama dengan kebahagiaan. Ketenangan hati adalah yang ia dambakan. Ia masih ingat kata-kata pasangan lansia itu, seolah mengingatkannya. Terkadang hidup tak perlu banyak dikejar, cukup nikmati keindahan setiap saat. Emily memutuskan untuk memperlambat langkahnya. Ia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Tak lagi selalu sibuk bekerja. Ia mengikuti kelas seni, belajar melukis 2 kali seminggu, mencari kedamaian batinnya. Di kelas, ia bertemu teman-teman yang sepemikiran, berbagi cerita hidup, berdiskusi tentang seni. Perasaan tenang dan damai ini membuatnya merasa bahagia. Seiring kemampuan melukisnya meningkat, hidup Emily semakin berwarna. Salon kecantikannya, selain tempat bekerja, menjadi panggung untuk mengekspresikan keindahan hidup. Ia mulai memajang lukisan-lukisannya di salon. Sederhana namun hangat. Perubahan kecil ini tak hanya menambah sentuhan artistik pada salonnya, tapi juga memberi kehangatan bagi pelanggannya di tengah kesibukan hidup. Ia menemukan keseimbangan dalam seni. Setiap goresan kuasnya seolah menyampaikan pesan kedamaian. Ia tak lagi mengejar kesuksesan semata, tapi menikmati kesederhanaan dan kenyataan setiap hari. Perlahan Emily menjadi lebih ceria dan tenang. Hatinya dipenuhi cahaya. Ia mulai mengerti tindakan baiknya yang tak disengaja itu tak hanya mengubah hidupnya, tapi juga membuatnya mengenal dirinya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Emily menjadi pemilik salon yang sukses. Salon kecantikannya memiliki beberapa cabang. Perkembangan bisnisnya membuatnya memiliki tempat di kota ini. Namun, ia tetap rendah hati, tak berubah karena kekayaannya. Di salonnya selalu ada diskon dan penawaran khusus, terutama bagi pelanggan yang kurang mampu. Ia sering memberi bantuan, bahkan layanan gratis. Anda pernah membantu kami, Nona Emily. Suatu hari,
Seorang pelanggan lama datang bersama anaknya, menggenggam tangan Emily dan berkata penuh syukur, "Saya tak akan pernah lupa kebaikan Anda." Emily tersenyum dan menggelengkan kepala. "Anda tak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar." Ia teringat kebaikan pasangan lansia itu. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu pertemuan di bus itulah yang membuatnya memahami kekuatan kebaikan. Sesulit apapun hidup, asal ada kebaikan dan kehangatan di hati, kita bisa menemukan kebahagiaan. Salon kecantikan Emily telah menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas. Setiap pelanggan merasakan kehangatan dan ketulusannya. Ia selalu ingat pelajaran tentang kebaikan dan berbagi dari pasangan lansia itu. Dan kebaikannya, tanpa disadari, telah mengubah hidup orang lain. Seperti pasangan lansia yang ia temui di bus. Ia pun sering bertemu orang yang membutuhkan bantuan dan tak ragu mengulurkan tangan. Suatu hari, seorang ibu tunggal datang ke salonnya sambil menggendong anak. Wajahnya tampak lelah, tangannya memegang erat kupon yang sudah kusut. Dengan suara pelan, ia bertanya pada Emily, apakah ia bisa mendapatkan potongan rambut sederhana. Emily tersenyum dan mempersilahkannya duduk. Sambil mendandaninya, ia berbincang tentang hal-hal ringan. Dari percakapan itu, Emily tahu ibu ini baru saja melewati masa sulit dan sedang bekerja keras menghidupi anaknya. Emily merasakan perasaan yang familiar, kesulitan dan kegigihan yang pernah ia alami. Ia mendandani ibu muda itu secara gratis dan diam-diam menyelipkan sejumlah uang di tasnya. Melihat rasa syukur di wajahnya, hati Emily dipenuhi kehangatan. Seolah dengan membantu orang lain, ia juga menghangatkan hatinya sendiri. Emily mulai menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk kegiatan amal di komunitas. Ia membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk sekolah, memberi layanan potong rambut gratis untuk lansia, bahkan secara rutin mengadakan pelatihan, keterampilan kecantikan, dan hidup untuk membantu kaum muda mendapatkan pekerjaan. Salonnya bukan hanya tempat mempercantik diri, tapi juga tempat bernaung yang hangat, membantu siapapun yang membutuhkan. Setiap kali ada yang meminta bantuannya, ia selalu teringat malam itu di bus. Kebaikan pasangan lansia itu tak hanya membantunya, tapi juga menanamkan benih kebaikan di hatinya. Dan kini, ia menyebarkan kebaikan itu kepada lebih banyak orang agar mereka juga merasakan kehangatan dalam hidup. Di mata komunitas, Emily menjadi simbol kebaikan dan ketulusan. Banyak yang membalas kebaikannya dengan tindakan nyata. Saat liburan, para tetangga memberinya kue dan hadiah buatan sendiri, bahkan secara sukarela mengadakan acara untuk mendukung salonnya. Hidup Emily dipenuhi suasana saling membantu, menjadi lebih bermakna dan kaya. Ia benar-benar merasakan inilah kebahagiaan sejati yang ia cari. Bertahun-tahun kemudian, saat Emily berdiri di depan salonnya, melihat papan nama di depannya, mengingat perjalanan hidupnya, hatinya penuh rasa syukur dan puas. Hidupnya berubah drastis karena sebuah kebaikan yang tak disengaja. Ia tak hanya meraih kesuksesan, tapi juga kehangatan dan kebijaksanaan hidup. Ia sering teringat pada pasangan lansia itu, meski mereka tak pernah lagi
muncul dalam hidupnya, tapi mereka seolah selalu menjaganya, mengajarkannya bagaimana menghadapi hidup dengan hati yang baik. Ia tahu hidupnya telah lengkap karena kehadiran mereka. Salon kecantikan Emily terus menyebarkan kehangatan di komunitas. Kisahnya diceritakan banyak orang. Orang-orang suka membicarakan kebaikan dan prestasinya. Dengan kagum dan hormat, menceritakan bagaimana ia tumbuh dari gadis biasa menjadi simbol komunitas. Kisahnya menjadi buah bibir, bahkan diceritakan kepada anak-anak untuk mengajarkan pentingnya kebaikan dan ketulusan. Lambat laun, Emily menyadari semakin banyak anak muda datang ke salonnya, bukan hanya untuk potong rambut, tapi juga karena penasaran padanya, ingin mendengar kisahnya, ingin belajar dari pengalamannya. Dengan tatapan lembut, ia menceritakan masa kecilnya yang sulit, keberaniannya di bus, dan perubahan yang ia alami berkat pasangan lansia itu. Kisah-kisah ini seolah membawa kekuatan tak terlihat, menginspirasi banyak anak muda, memberi mereka keberanian dan harapan. Ada seorang pemuda bernama Liam, baru lulus SMA. Ia hidup miskin. Keluarganya hanya mengandalkan pekerjaan serabutan. Masa depannya tampak suram dan sulit. Suatu ketika, ia mendengar kisah Emily, lalu memutuskan untuk bekerja di salonnya. Sambil bekerja, ia juga belajar. Emily melihat dirinya di masa muda pada Liam. Semangat hidup dan tekadnya yang kuat membuat Emily teringat masa-masa awal ia belajar di salon dulu. Emily tak hanya mengajari Liam keterampilan tata rambut, tapi juga berbagi banyak hal tentang hidup, mengajarkannya bagaimana bertahan dan pantang menyerah saat menghadapi kesulitan. Awalnya Liam agak sulit berkomunikasi, selalu malu dan canggung. Namun, dengan bimbingan sabar Emily, ia perlahan menjadi lebih terbuka. Belajar bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan dari hati, dan bagaimana menemukan kegembiraan dan kepercayaan diri dalam pekerjaan. Seiring waktu, keterampilan Liam semakin terasa. Banyak pelanggan bahkan mulai memintanya secara khusus. Pengakuan ini membuatnya semakin yakin akan masa depan. Emily melihat pemuda yang rajin ini berubah menjadi lebih baik. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Ia tahu inilah kekuatan kebaikan yang diturunkan. Suatu hari setelah bekerja, Liam memberanikan diri untuk berkata pada Emily, "Terima kasih, Kak Emily. Berkat dorongan kakak, saya berani bertahan. Saya akan terus berusaha dan selalu mengingat kebaikan kakak." Emily tersenyum, menepuk pundaknya pelan. "Liam, tak perlu berterima kasih. Kebaikan itu seperti lingkaran. Seperti dulu ada yang membantu saya juga membantumu. Dan nanti, saat kamu bertemu orang yang membutuhkan, ulurkanlah tanganmu. Itulah janji kita." Liam mengangguk mantap, matanya penuh tekad dan rasa syukur. Saat itu, Emily seolah melihat benih kebaikan tumbuh di hatinya, memancarkan cahaya hangat. Beberapa tahun kemudian, Liam meninggalkan salon dan membuka usaha sendiri. Ia tetap ramah dan rendah hati seperti Emily, melayani setiap pelanggan dengan sepenuh hati, berusaha membawa kecantikan dan kehangatan. Bagi mereka yang kurang beruntung, Emily bangga melihat perkembangannya. Pemuda ini kini telah mandiri, membawa ajaran dan kebaikannya untuk melangkah lebih jauh. Sementara itu, salon kecantikan Emily tetap berdiri di jalan kecil itu,
menyambut setiap pelanggan yang datang. Ia tak lagi mengejar keuntungan semata, tapi lebih fokus mendengarkan kisah setiap orang. Setiap kali bertemu pelanggan yang kesulitan, ia selalu diam-diam membantu, tanpa meninggalkan nama, hanya menyebarkan kebaikan. Ia tahu kebaikan itu tak ternilai, sebuah pemberian yang tulus, sebuah misi yang diembannya dari orang-orang yang pernah membantunya. Seiring berjalannya waktu, salon kecantikan Emily menjadi bagian dari kota kecil itu, seolah mercusuar di malam hari, menerangi hidup banyak orang. Kisahnya tersebar ke seluruh penjuru kota. Semua orang tahu, di gang kecil itu ada sebuah salon kecantikan yang istimewa. Seorang penata rambut yang istimewa, yang diam-diam membawa kecantikan dan kehangatan bagi setiap pelanggan. Setiap hari raya, depan salonnya selalu dipenuhi kartu ucapan terima kasih, bunga, dan hadiah. Namanya menjadi simbol kebaikan di kota kecil itu. Ia tahu arti hidup bukan hanya tentang kesuksesan, tapi juga tentang memberi kehangatan bagi orang lain, meninggalkan jejak kebaikan. Hidupnya mungkin tak luar biasa, tapi penuh kedamaian dan kepuasan. Dan Emily sangat mengerti apa yang ia lakukan hanyalah hal kecil, tapi bagi mereka yang membutuhkan, itu sangat berharga. Ia akan terus melangkah dengan tenang dan teguh, meneruskan obor kebaikan, menerangi hidup lebih banyak orang. Waktu berlalu, tahun demi tahun berganti, tapi salon kecantikan Emily tetap berdiri kokoh seperti mercusuar. Para pemuda yang pernah singgah di sana, seperti Liam, membawa ajaran dan kebaikannya ke dunia yang lebih luas. Kisah mereka pun kembali ke kota kecil itu, kembali ke salon kecantikan yang hangat itu. Emily tak pernah berhenti berbuat baik, tak pernah kehilangan harapan akan hidup. Ia selalu tenang menghadapi pasang surut kehidupan, mengerti bahwa bagaimanapun hidup berubah, kebaikan dan kasih sayanglah sumber kebahagiaan abadi. Salon kecantikannya bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat hatinya berlabuh. Tempat ia mewariskan kebaikan, menghangatkan hati orang lain. Pasangan lansia yang pernah membantunya memang telah menghilang dari hidupnya, tapi ia yakin mereka akan selalu menemaninya, mendukungnya untuk terus di jalan kebaikan. Baginya, pertemuan di bus itu seperti takdir, tak hanya mengubah hidupnya, tapi juga membuatnya menjadi orang yang lebih baik, menjadi Kak Emily di hati banyak orang. Emily tahu di masa depan ia akan terus menjaga kebaikan ini, menyebarkan kehangatan dan harapan kepada lebih banyak orang. Ia akan seperti pasangan lansia itu, diam-diam menebar benih kebaikan ke setiap sudut, membiarkan kekuatan kebaikan tumbuh dan berbunga di setiap langkahnya. Di hati Emily, kebaikan ini telah menjadi harta paling berharga. Dengan rasa syukur dan kasih sayang, ia melangkah teguh di jalan kehidupan dengan tindakannya, memaknai arti kebaikan yang sesungguhnya. Ia tahu kebaikan itu tak ternilai, sebuah kekuatan yang bisa mengubah hidup, dan setiap kebaikannya akan menyebar seperti riak air, mempengaruhi lebih banyak orang. Kisah Emily bukan hanya tentang pertumbuhan dan kesuksesannya, tapi juga tentang bagaimana kebaikan bisa mengubah dunia. Dalam hidupnya, kebaikan tak pernah hilang, hanya terus diwariskan dan dilanjutkan.
menjadi bab terindah dalam hidupnya.